Surapati 59. Aku tunggu di Surapati 59 pukul 19. Don't be late, oke? Akbar tertegun membaca pesan itu. Ditulis dengan begitu acak-acakan di selembar kertas buram seperempat halaman kuarto. Pasti penulisnya terburu-buru menorehkan kalimat itu. Ngejak janjian. Yang bener aja. Nyasar kali. Mana ada yang kenal sama aku. Akbar mengurut keningnya tanpa pikir panjang, kemudian melipat dan membuang kertas itu ke tempat sampah. Hai, wajah sumringah Susan menyeruak lamunan Akbar. Sudah baca? Pertanyaan itu mengejutkannya. Maksud kamu? Apakah mungkin maksudnya membaca pesan yang ditulisnya pada selai kertas yang baru dilempar Akbar ke tempat sampah itu? Apa mungkin perempuan cantik yang bersemangat mengeluarkan komentar-komentarnya waktu Pak Farhan mengenalkannya kepada anak baru itu adalah seseorang yang mengajaknya bertemu secara khusus di suatu tempat? Hei, kenapa kamu malah memandangiku seperti orang bingung begitu? Kamu sudah baca persyaratan yang aku kasih brosurnya kemarin belum? Kenapa sih? Susah ya? Kamu bilang suka basket, jadi gabung aja sama tim sekolah kita. Tapi kudu hati-hati loh, awal-awalnya menyeramkan. Bakal ada monster yang jahatnya minta ampun. Kalau nggak pandai-pandai membawa diri, kamu akan diterkamnya tanpa ampun. Kok nyerocos terus? Aku kebagian ngomongnya kapan? Oh iya, lupa. Jangan tersinggung begitu. Emang nih dasar mulut. Kalau sedang ngobrol, sorry ya. Susan menepuk-nepuk mulutnya sendiri. Shh, punya nomor telepon nggak? Bisiknya tiba-tiba sembari mengeluarkan handphone silvernya dari dalam tas. Nggak ada. Gitu aja pelit. Jangan GR kamu. Aku cuma pengen semua orang baru yang datang ke kelas ini merasa nyaman dan dilindungi. Karena kenal sama ketua kelasnya, ya aku ini. Sambil menunjukkan dirinya sendiri. Ketua kelas yang senewan. Kok bisa ya orang-orang milih kamu? Apa kamu bilang? Dasar manusia tak tahu diuntung. Tapi nggak apa-apa, sabar. Sebagai seorang pemimpin harus bisa bersikap baik, bijak. Lalu tertawa lagi. Ayolah baby, jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau ada info mengenai basket, aku kasih tahu via telepon. Maksa kamu, siapa juga yang pengen masuk tim basket sekolah? Elak Akbar. Namun tak ajal disebutkannya beberapa nomor yang membuat senyum sang ketua kelas mereka. Nah gitu dong, itu tandanya Anda adalah warga negara yang baik. Warga negara yang baik harus taat aturan sang presiden. Telunjuknya kembali menunjuk dirinya sendiri. Sudahlah, lebay tahu gak sih? Biarin. Akbar tertawa geli dalam hatinya. Ada rasa kagum yang muncul pada dirinya melihat sifat sang ketua kelasnya yang cantik itu. Ada ya orang kayak gitu. Saat berikutnya bel tanda masuk berbunyi dan semua siswa sekolah itu berhamburan masuk ke kelasnya masing-masing. Kecuali untuk kelas yang memulai pelajaran olahraga di jam pertama. Seperti biasa, Akbar selalu datang lebih awal ke sekolah. Yang ditemuinya waktu itu hanya petugas kebersihan bersama istrinya yang mengelola kantin sekolah. Sementara di kelasnya tentu tak sepotong makhluk pun yang berani mendahuluinya masuk. Tapi hari ini ada yang berbeda sepertinya. Dilihatnya pintu kelas telah terbuka, tapi aneh tak ada orang. Tampak jelas terdapat jejak sepatu yang kalau ditelusuri arahnya persis menuju kursi paling pojok ruang kelas. Sesuatu dibungkus amplop polos tergeletak di bawah mejanya. Nampak tidak istimewa, tidak seperti surat-surat yang dikirimkan oleh orang yang menyukainya. Tidak dibungkus dengan cara yang khusus. Biasa saja, layaknya surat izin tidak masuk sekolah untuk wali kelas. Aku nggak tahu ini nyasar atau enggak, yang jelas kenapa mesti ada di mejaku. Gumam Akbar seraya membuka isi amplop tersebut lalu membacanya. Kenapa nggak datang? Aku nunggu sampai larut malam. Jangan berlagak pilon lu ya. Gue tahu lu mau menghindarkan. Ponsel pakai dimatiin segala lagi. Lu tahu apa akibatnya kalau enggak nuruti kemauan gue? Waduh, celaka.
pakai mengancam segala. Dari semenjak maghrib, Akbar memang sengaja tidak menyalakan handphone. Pikirannya langsung tertuju pada Susan. Karena dia satu-satunya teman di kelas ini yang diberitahu perihal nomor teleponnya. Pasti semalam dia menghubungi Akbar, tapi ponselnya tidak aktif. Masa sih Susan pakai bahasa ngancem-ngancem gitu? Jangan-jangan dia nggak waras lagi. Hai, kenapa teleponnya nggak diaktifin? Tanpa Akbar sadari, Susan telah berada di depan batang hidungnya. Benar dugaan Akbar, semalam Susan menghubunginya. Tadi malam aku sampai jam 12 nggak bisa tidur. Dengan masih terengah-engah, Susan menceritakan sesuatu yang tidak Akbar tanyakan padanya. Namun justru inilah yang membuat sangkaan Akbar menguat. Di Surapati 59, kalimat itu tiba-tiba meluncur begitu saja dari mulut Akbar. Ye, sembarangan kamu. Emang aku cewek apaan? Susan menengus kesal. Pelajaran fisikanya susah banget. Udah gitu dikasih PR banyak banget. Bu Alif keterlaluan. Sekali lagi Akbar menolak dugaannya sendiri. Ya, justru itu bagus. Biar anak-anak yang tadinya nggak bisa sama sekali jadi ada kemauan untuk berusaha. Maka diberilah PR sebanyak-banyaknya. Bu Guru cukup bijaksana menurutku. Bijaksana kepalamu. Buat situ bijaksana. Buat aku stres tahu. Mana sore aku mesti latihan cheer lagi. Stamina aku jadi nggak fit nih gara-gara nggak tidur sampai larut malam. Sampai di situ kalimat Susan berhenti. Menyusul kemudian ia menguap amat panjang. Pergi sama kita yuk ntar sore. Kita? Siapa? Teman-teman cheer dong. Ngapain? Latihan lah. Sekalian lihat tim basket sekolah. Siapa tahu cocok bisa gabung deh. Semangat banget sih nyalonin aku ikut tim basket sekolah. Akbar acuh tak acuh. Kenapa? Jadi anak baru tuh jangan jutek amat lah. Ntar gak ada yang mau temenan sama kamu. Siapa juga yang jutek? Nah itu apa namanya kalau bukan jutek? Hehehe. Sorry. Aku cuma gak enak aja mesti temenan sama cewek-cewek. Para cowok juga kan banyak. Emangnya kenapa gak mau temenan sama cewek? Ntar kena fitnah. Kayak kamu. So alim, padahal kamu mantan preman dulu kan? Enak aja. Udahlah, kalau nggak mau cuma sama cewek-cewek, kita bisa berangkat rame-rame. Ada cowok-cowoknya juga. Jajan aja sekelas. Sorry men, gue bukannya sengaja menghindar. Bokap baru datang dari Singapura. Dan 1 minggu ini gue terpaksa jadi anak alim untuk sementara. Biar nggak ditanya macam-macam soal sekolah. Gue pura-pura aja sakit. Jadi selama ini lo nggak masuk sekolah? Ya gitulah. Jadi lo nggak pernah baca pesan gue? Pesan apa maksud lo? Ya kan lo nggak bisa gue hubungi lewat telepon. Gue terpaksa nyuruh si tantri anak si ibu kantin di sekolah lo buat nganterin surat buah lo. Tiba-tiba obrolan itu berhenti. Salah satu laki-laki dari keduanya mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Kemudian seorang lagi menerimanya tanpa memberi komentar apapun. Obrolan itu tanpa sengaja nyangkut ke telinga Akbar, yang saat itu sengaja mampir di tempat makanan di pinggir jalan usai sekolah ditemani Susan dan Tommy. Teman sekelas mereka. Tempatnya lumayan sepi. Soto ayam yang tinggal beberapa suap masuk mulutnya diletakkannya kembali. Apalagi ketika tiba-tiba ada tatapan penuh curiga dari kedua orang yang pembicaranya tak sengaja ikut terdengar itu. Akbar salah tingkah. Ada apa, Bar? Aneh kamu, Susan berkomentar. Orang-orang di sudut itu sepertinya mencurigakan. Akbar mengisyaratkan sesuatu di sudut matanya. Wah, itu kan si Taura, penghuni kelas sebelah. Kamu kenal? Pastinya, sebelum dipindah ke kelas sebelah, ia pernah tinggal di kelas kita. Tempat duduknya ya di tempat kamu yang sekarang itu. Kita pergi saja teman-teman, Tommy menyarankan. Kayaknya teman-teman kita di lapangan basket udah pada nunggu. Aduh, belum selesai makan nih. Udah sekarang kita pergi. Si Taura itu pengedar narkoba. Hanya saja pihak sekolah belum tahu. Tahu dari mana kamu? Aku pernah memogoki dia, terus diancam biar tetap mulut.
Kenapa kamu gak lapor aja sekalian ke polisi kek? Aku bilang kan aku diancam. Aku gak berani lah ngelakuin itu. Kalian kan gak tahu sih. Kalau aku berani mengatakannya pada siapapun, ayahku pasti kehilangan pekerjaan. Ayahku kan sopir pribadi mamahnya. Sudahlah, kita pergi saja. Setelah membayar sejumlah rupiah, mereka bertiga bergegas pergi dari tempat itu. Namun belum jauh mereka melangkah, di jalan yang agak lengah tiba-tiba sebuah motor dari arah kanan menyerobot dengan suara menjerit. Motor direm mendadak. Secepat kilat, sebuah benda berkilau mampir di pinggang Akbar. Susan menjerit. Taura, Taura, apa-apaan kamu? Kesalahan temanku apa? Kalian pasti mau laporkan? Lapor apa? Akbar meringis. Jangan pura-pura kurang ajar. Lo pasti dengar pembicaraan gue. Dan pastinya si cowok blow on ini cerita sesuatu sama lo. Heh, lepasin teman aku. Atau aku akan benar-benar melaporkanmu sama sekolah. Sebelum lo lapor, kita habisin kalian di sini. Satu dari kedua orang itu kemudian menjorokkan pisau lipat ke leher Akbar. Tanpa diduga Akbar membuat gerakan perlawanan hingga saling memukul dan baku hantam tidak bisa dihindari. Tapi tak ayal Akbar tersungkur karena keroyokan keduanya. Manakala hampir saja Taura menghempaskan pisaunya ke perut Akbar, suara sirine yang susul suara tembakan di udara mengejutkan semuanya. Beberapa polisi meringkus kedua tersangka kejahatan.